dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa, jam 9 hingga 10 siang, hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL, di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Kali ini di program Halo Polisi, kita kedatangan tamu dari Polres Tabalong. Beliau adalah Bapak Ibda Rahmadi Ansyar SH. Selamat datang Pak Rahmadi, apa kabar? Sehat Pak Rahmadi? Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Oke, dan beliau adalah Kanit Gakum. Iya. Benar Pak ya, pada Polres Tabalong. Betul. Saya panggil Pak Rahmadi saja boleh? Iya silakan Pak. Oke, agak majuan dikit Pak Rahmadi supaya mikrofonnya lebih terdengar Oke. jelas. Oke, kita berbicara atau membahas lah katakanlah Pak Rahmadi begitu ya. Iya. Penekanan angka lantas dan pencegahan balap liar begitu Pak. Baik. Karena ini bulan suci Ramadan, sepertinya bolehlah kita bicarakan itu ya Pak Rahmadi ya. Iya. Pak Rahmadi kalau boleh tahu ini dulu, asli sini kah Pak Rahmadi? Kita berkenalan dulu Pak Rahmadi, atau dari luar daerah? Sebelumnya dari mana? Kemudian bertugas di sini? Bagaimana Pak Rahmadi? Baik Bapak, jadi sebelum bertugas di Polres Tabalong, saya dinasnya di Polda Pak. Oh ya. Di Polda. Untuk aslinya sendiri dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Orang Banjarjuan ya? Ya, tepatnya dari Kota Baru. Kota Baru ya. Untuk dinas di Polres Tabalong ini kurang lebih sekitar 1 tahun Pak. Oke. Ya. Pak Rahmadi, ini kan dari Satlantas ini. Kalau boleh, kan banyak nih satuan-satuan lain di Polres ini Pak ya. Betul. Ada apa? Narkoba, ada reskrim. Kalau Satlantas ini katakanlah urusannya apa gitu. Kalau orang biasanya sudah tahu lantas lalu lintas. Apakah hanya sekedar lalu lintas atau bagaimana nih Pak Rahmadi? Baik Bapak, jadi untuk para pendengar sekalian, di sini kami menjelaskan untuk tugas pokok dari kepolisian lalu lintas ya Satlantas Polres Tabalong, yaitu menciptakan Kamsel Tipcar Lantas ya, yaitu keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas. Selain itu juga lalu lintas juga mengemban fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ya, jadi untuk pembuatan SIM, kemudian STNK, BPKB itu juga menjadi tugas dari polisi lalu lintas. Kalau yang setiap hari dilihat di jalan-jalan, kita plotting, pengaturan ya, itu adalah tujuannya untuk memberikan kelancaran dan keamanan pada masyarakat untuk berlalu lintas. Ya, mungkin itu Pak. Jadi dari sekian banyak tugas kami, ya tadi yang sudah saya sebutkan tadi adalah Kamsel Tipcar Lantas. Oke. Kemudian juga ada dari sisi penegakan hukum juga Pak. Nah, jadi ada, kalau kita jelaskan dulu di sini Pak ya. Jadi untuk di Satlantas Polres Tabalong ini ada 4 unit ya, 4 unit kerja. Ya, yang pertama itu ada unit Regiden, itu yang membawahi tugasnya adalah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, termasuk pengemudi. Kemudian ada unit Gakum, itu adalah unit penegakan hukum, Pak. Nah, kalau dilihat-lihat kalau ada terjadi kecelakaan lalu lintas, nanti ada petugas yang turun ke lapangan, kemudian melaksanakan olah TKP. Nah, itu adalah unit Gakum. Kemudian ada lagi namanya unit Kamsel, Pak. Kamsel itu adalah unit yang tugasnya melaksanakan penyuluhan-penyuluhan atau Dikmas Lantas Pak, pendidikan ke masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik, tentang tata cara safety riding seperti apa yang baik supaya nanti di jalan itu selamat, lancar ya. Kemudian ada namanya juga unit patwal Pak. Nah, jadi unit patwal ini patroli dan pengawalan, biasanya itu melaksanakan patroli atau pengawalan pejabat VIP atau yang biasanya menggunakan moge Pak, motor gede ya. Itu yang bisa dilihat oleh teman-teman pendengar masyarakat sekalian yang bisa ada di jalan-jalan Pak. Oke. Jadi itulah tadi yang bisa kita jelaskan tentang tugas-tugas polisi lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Tabalong. Oke, jadi artinya masyarakat ini yang awam itu perlu penjelasan nih Pak ya, artinya tidak hanya urusan dengan lalu lintas di jalan, tapi juga ada
tugas-tugas lain, patroli salah satunya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan administrasi misalnya pengecekan kendaraan, kemudian SIM dan hal-hal lain ya. Pak Rahmadi, boleh ya kita terima pertanyaan atensi dari netizen, Mbak ya? Boleh, karena kebersamaan kita ini juga kita siarkan tidak saja lewat radio Suara Tabalong, Pak Rahmadi, tapi juga lewat layanan televisi Tabalong ya, sehingga Anda bisa mengakses juga lewat kebersamaan ini. Silahkan lewat line telepon di 0813-4878-2112 atau lewat layanan Facebook ya, lewat kolom komentar silakan ajukan pertanyaan. Mumpung ada Pak Rahmadi, beliau adalah Kanit Gakum pada Polres Tabalong. Kita bicara terkait dengan penekanan laka lantas dan pencegahan balap liar. Pak Rahmadi, ini kan nih bulan puasa, kemudian juga di mana orang perlu kehusuan lah untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana trennya Pak, kasus-kasus lantas lah katakanlah begitu, tidak saja laka lantas tapi kasus lantas Pak dari tahun ke tahun terakhir ini Pak di Tabalong, kalau boleh kita tahu Pak. Baik, untuk kejadian laka lantas Pak, jadi dapat kami sampaikan di sini untuk perbandingan angka kecelakaan lalu lintas itu antara tahun 2023 ke tahun 2024 itu trennya terjadi penurunan Pak. Penurunan ya. Di mana untuk tahun 2023 sendiri itu terjadi sebanyak 54 kasus laka lantas, sedangkan di tahun 2024 itu terjadi 51 kasus laka lantas Pak. Jadi di sini ada tren penurunan. Kemudian dari sisi korban meninggal dunia juga itu terjadi penurunan Pak. Di 2023 itu sebanyak 31 orang, sedangkan di 2024 itu sebanyak 17 orang yang meninggal dunia. Jadi untuk angka kecelakaan lalu lintas ini untuk tahun 2024 berbanding 2023 itu sudah terjadi penurunan. Ya? Kemudian kami juga berharap di tahun 2025 ini juga angka kecelakaan lalu lintas kembali menurun Pak. Menurun mudah-mudahan ya. Pak. Pak Rahmadi, ini kalau boleh tahu ini, menurut pengalaman Pak Rahmadi atau pengamatan Pak Rahmadi lah, penurunan ini apakah disebabkan oleh semakin sadarnya masyarakat terhadap berlalu lintas atau bagaimana Pak Rahmadi? Atau upaya-upaya kepolisian yang sudah sedemikian intensif sehingga seperti yang saya katakan tadi kesadaran masyarakat sudah sedemikian tinggi dan ini setidaknya ya mencegahlah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lalu lintas. Bagaimana Pak Rahmadi melihatnya? Ya, jadi sebenarnya begini Pak, dapat kami sampaikan dulu untuk faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ada 4 Pak. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor manusia, human error. Kemudian adalah faktor kendaraan. Kemudian ada faktor jalan dan faktor cuaca Pak. Nah jadi apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin itu betul juga, artinya dari faktor manusianya mungkin kesadaran akan ketertiban berlalu lintas itu sudah ada peningkatan. Sehingga angka kecelakaan lalu lintas atau trennya itu sudah mulai menurun Pak. Nah jadi beberapa waktu lalu kami dari Satlantas Polres Tabalong atas perintah Bapak Kapolres kita sudah gencar melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap anak-anak pelajar di bawah umur Pak yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah maupun ke tempat-tempat lain. Nah jadi salah satunya upaya-upaya tersebut mungkin yang akhirnya juga berdampak, artinya bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Di samping itu juga mungkin dengan sarana prasarana jalan yang sudah mendukung, mungkin juga itu sebagai faktor yang bisa menyebabkan angka kecelakaan itu sudah mulai menurun Pak, di samping kesadaran tadi. Mungkin itu Pak, salah satunya. Pak Rahmadi menyinggung sedikit terkait dengan anak sekolah yang menggunakan kendaraan bermotor ya. Betul. Tadi juga sudah dilakukan sedikit pengarahan lah, bukan begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian Pak? Kadang-kadang anak remaja ini kan belum punya SIM ya, betul. Tapi dia harus pergi sekolah, kemudian juga mungkin harus pergi ke suatu tempat ini. Bagaimana Pak upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Pak terkait dengan anak-anak yang remaja katakanlah begitu yang masih sekolah yang belum punya SIM tapi mereka mengendarai kendaraan bermotor Pak? Baik Pak, jadi ini memang jadi hal yang dilematis Pak ya di masyarakat sebenarnya.
namun kita di sini yang namanya aturan tetap harus kita tegakkan, Pak. Baik. Jadi sesuai dengan undang-undang kepolisian bahwa yang boleh mengendarai sepeda motor atau kendaraan bermotor itu adalah orang yang sudah memiliki SIM. Baik. Gitu kan. Makanya di undang-undang itu kan ditentukan syaratnya, Pak, usia untuk dapat orang itu bisa mengurus SIM, membuat SIM, ya kan. Mendapatkan Ada SIM. ketentuan usia. Nah, sehingga kebanyakan anak-anak pelajar ini karena masih di bawah umur kan, dia belum cukup syarat untuk melakukan pembuatan SIM. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya namanya aturan tetap tidak boleh dilanggar. Nah, jadi di sini sebenarnya peran serta orang tua, Pak. Nah, peran serta orang tua yang harusnya aktif mengawasi bagaimana anak-anaknya bisa sampai ke sekolah dengan selamat. Karena ini kan terkait dengan keluarganya sendiri kan. Betul. Seperti itu, Pak. Jadi jangan dibiarkan putra-putrinya ke sekolah dilepas begitu aja dari rumah, dia mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Ya kita tidak tahu nanti dari sisi psikologisnya, ya kan, emosionalnya, ya nanti yang bisa menyebabkan kecelakaan, Pak. Jadi semestinya yang anak pelajar yang belum memiliki SIM semestinya tetap diantar ke sekolah. Nah, untuk mengantar ke sekolah ini kan, Pak, bisa banyak alternatif, Pak. Bisa misalnya orang tuanya sendiri yang mengantar, atau dicarikan angkutan umum, atau join dengan warga sekitar bikin angkutan, bagaimana caranya digabung anak-anak ini bisa sampai sekolah dengan selamat, ya kan. Jadi peran aktif orang tua, Pak. Nah, jadi kemarin kami juga beberapa waktu lalu sudah sering diundang ke sekolah-sekolah, kita menyampaikan sosialisasi bahwa terhadap larangan, Pak, adanya larangan. Kemudian kemarin Pak Kapolres juga sudah membuat surat edaran yang sudah kami sebarkan juga ke sekolah-sekolah di wilayah Polres Tabalong, Pak. Itu juga sudah ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Pihak sekolah juga sudah mereka mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada orang tua atau wali tentang larangan itu, Pak. Jadi tinggal kesadaran dari masing-masing orang tuanya dan si anak tadi bahwa pentingnya akan keselamatan, Pak. Karena di pundak mereka lah artinya masa depan negara kita ini kan. Nah, jadi kalau mereka selamat ke sekolah bisa dapat nilai yang bagus, yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Harapan kita kan seperti itu, Pak. Gitu. Baik, Pak Rahmadi, tadi Anda katakan bahwa himbauan pada orang tua kepada sekolah sudah juga lah dilakukan untuk hal itu. Mungkin sekedar efek jerah lah, katakanlah begitu ya Pak Rahmadi. Ketika ada siswa yang menggunakan kendaraan bermotor dan ketangkap dalam tanda petik nih, Pak ya, kena razia, apa yang dilakukan oleh kepolisian, Pak? Apakah juga mereka ditilang atau bagaimana gini, Pak? Karena kalau lihat kan kasihan juga nih, Pak ya, dia harus pergi sekolah sementara harus berurusan dengan polisi. Tapi walau bagaimana seperti yang dikatakan oleh Pak Rahmadi tadi, hukum tetap hukum, ya aturan tetap aturan. Selain itu adalah semacam ya kebijakan dari kepolisian untuk efek jerah ini, bagaimana ini Pak Rahmadi? Baik Bapak, jadi sini kami jelaskan juga. Jadi kemarin kami setiap pagi itu, Pak, kita plotting pagi anggota. Di setiap persimpangan-persimpangan, di titik-titik kepadatan lalu lintas, di traffic light. Jadi kemarin dari perintah pimpinan itu kalau ditemukan pelajar, hentikan, Pak. Hentikan, kemudian amankan motornya. Kemudian nanti motornya kita bawa ke Polres. Nanti boleh diambil, orang tuanya bikin surat pernyataan. Begitu. Untuk tidak memberikan lagi motor kepada anaknya ke sekolahan. Terus bagaimana dengan si anak ketika kita amankan? Nah, maka si anak ini kita antar menggunakan mobil patroli, Pak. Begitu. Nah, ke sekolah-sekolah. Cuman kadang ya kita merasa bangga juga kan gini, Pak. Ketika kita masukin dalam mobil patroli, mereka marah selfie, Pak. Senang kayaknya dia kan, senang. Karena dibantu oleh Pak Polisi begitu ya. Kita masukin ke dalam mobil bukannya anak-anak nih malah takut kan, malah selfie dia dalam mobil patroli ya. Mungkin ada rasa kebanggaan juga, artinya polisi dicintai masyarakat. Baik. Pak Rahmadi, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah saya sajikan dulu informasi berikut di kebersamaan kita lewat LPPL, Pak ya. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran,
serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa, jam 9 hingga 10 siang, hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Oke, teman-teman LPPL, kita masih bersama Bapak Ibda Rahmadi Ansyar SH, beliau Kanit Gakum pada Polres Tabalong. Kita bincang-bincang dengan beliau terkait dengan penekanan laka lantas dan pencegahan balap liar. Nah, ini pencegahan balap liar ini Pak Rahmadi ya. Seperti yang saya katakan tadi, bertepatan bulan Ramadan ini Pak Rahmadi, adakah ya katakanlah semacam patroli khusus lah begitu ya, apalagi setelah sholat tarawih atau menjelang sahur, itu kan rentan sekali nih anak-anak remaja ini untuk bisa kebut-kebutan. Apa yang dilakukan Pak Rahmadi oleh Polres Tabalong? Baik Pak, untuk pendengar sekalian, pada kesempatan ini kami sampaikan di awal bulan Ramadan itu kami dari Satlantas sudah memberikan himbauan Pak ya, himbauan di media sosial Satlantas Polres Tabalong, yaitu kita sampaikan di situ, pastikan putra dan putri Anda sudah berada di rumah pukul 22.00 WITA. Jam 10 Pak ya. Jadi peran orang tua, masyarakat serta lingkungan sekitar dibutuhkan dalam pengawasan dan menjaga situasi yang aman dan kondusif Pak. Jadi kita sudah melaksanakan himbauan juga melalui media sosial. Kemudian untuk pencegahan Pak ya, pencegahan yang dalam aksi di lapangan itu kita melaksanakan patroli gabungan Pak. Patroli gabungan. Jadi setiap menjelang sebelum selesai tarawih dan menjelang sahur Pak, itu anggota yang piket pada malam hari itu melaksanakan patroli Pak. Jadi di mana titik-titik rawan yang biasanya menjadi tempat-tempat aksi balapan liar itu kita laksanakan patroli Pak secara kontinu, sehingga mungkin bisa dirasakan dampaknya di masyarakat. Sepanjang bulan Ramadan ini sudah tidak terjadi lagi aksi-aksi balapan liar Pak, terutama misalnya kita di Taman Kiat, kemudian di Nansarunai, itu rutin kita laksanakan patroli. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan ini masyarakat sadar Pak, dan menghindari aksi-aksi balapan liar. Namun kalau memang masih kita temukan juga, ya akan kita tindak sesuai dengan sanksi, sesuai dengan undang-undang Pak. Ya, jadi sanksi dari balapan liar sendiri ini juga cukup berat Pak ya, cukup berat, sesuai dengan undang-undang lalu lintas ya, di pasal 151 ya. Nah, tentang balapan liar ya. 297 ya. Jadi motornya kita sita Pak, itu nanti dendanya 3 juta rupiah. Oh iya? Maksimal, denda maksimalnya Pak. Jadi motornya kita kita lakukan penilangan, kemudian motornya kita lakukan penyitaan, kemudian nanti bisa dibayar dendanya itu dengan denda maksimal Pak. Denda maksimal ya. Ini sebagai efek jerak ya kepada para pelaku ya, supaya nanti tidak terjadi lagi aksi-aksi seperti ini Pak. Oke. Karena aksi balapan liar ini sangat meresahkan Pak ya. Sangat meresahkan dan membahayakan Pak. Baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain ya. Kalau dirinya sendiri ya artinya sudah risiko ya kan atas aksinya tersebut. Nah, bagaimana dengan orang lain yang menjadi korban ya. Makanya kita jangan sampai ini terjadi Pak. Jadi kami dari Satlantas Polres Tabalong berdasarkan perintah pimpinan selama bulan Ramadan ini kita melakukan patroli Pak, patroli gabungan secara rutin. Secara rutin ya, dengan harapan tujuan kami supaya tidak terjadi aksi-aksi balapan liar. Oke. Baik. Itu Pak. Pak Rahmadi, seperti kita ketahui Pak Rahmadi, di Tabalong kan sudah dipasang etle itu Pak ya. Sekarang bagaimana Pak tindak lanjutnya? Artinya bagaimana cara menindaknya dan pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait dengan etle ini Pak Rahmadi? Iya.
Baik Pak. Jadi di wilayah hukum Polresta Balong ini Pak, memang sudah terpasang ada beberapa titik etle Pak. Ada beberapa titik itu yang totalnya ada 4 titik. Yang pertama ada di Simpang 4 Expo Center Mabuun. Kemudian ada di Bundaran Obor Mabuun. Kemudian di Simpang 4 Bank BTN dan di Simpang 4 Sulingan Pak. Nah jadi etle ini dia menggunakan sistem AI Pak. Jadi nanti kamera itu langsung mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Jadi sekitar 24 jam Pak. Kamera itu terus mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nanti dari server itu dikirim ke operator Pak. Jadi nanti kita punya back office dan punya front office di etle ini. Jadi nanti dari kamera itu langsung terkirim datanya ke back office. Nanti dari back office itu ada operator yang melakukan penindakan. Jadi dipilih lagi penindakannya apa, pelanggarannya apa, nanti akan inventarisir di sana Pak. Setelah dipilih pelanggarannya itu apa, nanti diteruskan ke front office. Nanti front office akan memproses lagi, kemudian nanti akan keluar surat tilangnya Pak. Dan nanti akan dikirim pemberitahuannya ke masing-masing alamat pelanggar. Oh, begitu. Ya mungkin demikian. Nanti kalau sudah nerima surat dari kami itu Pak, ya silahkan nanti kok dikonfirmasi ke Satlantas. Oh begitu. Ya, minimal 2 minggu setelah menerima surat. Kalau tidak nanti maka kami akan melakukan pemblokiran Pak. Jadi nanti efeknya pada saat si pelanggar ini mau membayar pajak, dia terkunci Pak, nggak bisa bayar pajak, harus diselesaikan dulu. Oh gitu. Jadi harus diselesaikan dulu denda-denda tilangnya ini, nanti baru dia bisa menghidupkan pajaknya. Tapi kalau misalnya sebelum itu dia langsung konfirmasi dan bayar ya tidak masalah Pak. Berapa lama jaraknya Pak ketika menerima surat dan harus membayarnya itu berapa lama jaraknya? 2 minggu Pak. 2 minggu ya? 2 minggu ya. Oke, kalau 2 minggu tidak diindahkan juga nanti akan terblokir di Samsat begitu Pak ya? Secara sistem nanti akan kita lakukan pemblokiran Pak. Oke, Pak Rahmadi, kita sudah ada atensi dari netizen ini Pak Rahmadi, dari Haris Makupum. Rupanya di Makupum ini Haris ini Pak ya. Izin bertakun, adakah tindakan atau teguran khusus gasan yang bergerakan sahur yang sangat mengganggu dengan musik yang keras? Kasihan kami yang besi bayi jam 1 malam sudah bergerakan sahur Pak Aijar. Kayak apa ini Pak? Bisa kan ada saja Pak fenomena seperti ini Pak ya. Jam 2 anak-anak masih tidur, jam 1 bahkan sudah ribut. Bagaimana Pak? Jadi sebenarnya ini namanya bergerakan sahur ini kan sudah budaya di masyarakat Pak ya. Namun mungkin dari sisi waktunya, kemudian dari sisi suara atau alat yang digunakan kan juga harus disesuaikan. Ya, harusnya begitu Pak ya. Betul. Nah, mungkin segala sesuatu saya rasa tidak harus semuanya ke polisi Pak. Kan gitu Pak ya. Karena di tempatnya yang bersangkutan kan juga ada artinya ada ketuanya di situ, ada ketua RT, ada kepala desa dan sebagainya, kan bisa disampaikan dulu di sana Pak. Karena kan itu pasti ruang lingkupnya kan di tempat tersebut Pak. Bahkan ada siskamling juga Pak ya. Ada siskamling kan ada di situ, artinya ada sistem keamanan juga yang ada di masing-masing desa atau di RT-nya. Nah kan nanti kalau memang ada komplain-komplain seperti itu kan bisa disampaikan. Nanti dari ketua RT yang melakukan teguran secara persuasif kepada masyarakat yang melakukan bergerakan sahur tadi Pak. Memang sebenarnya tujuannya kan positif Pak untuk membangunkan. Cuma kalau mungkin waktunya terlalu cepat ya akhirnya kan juga ada yang terganggu mungkin demikian. Artinya toleransi adalah. Toleransi tetap ya. Baik, betul. Semuanya artinya masih bisa dibicarakan masih bisa dibicarakan ya. Tidak mesti harus lapor polisi ya. Karena ya di polisi ini kan ya kita akhirnya ke penindakannya Pak nantinya. Oke, baik. Pak Rahmadi, masih ada nih dari Andung Sutoyo, bagaimana peran masyarakat dalam membantu pencegahan balap liar Pak? Apalagi kalau balapan liarnya seputaran area rumah kita. Selain melapor, apa yang dapat kita lakukan, yang dilakukan oleh masyarakat Pak, selain melapor Pak? Di sekitar komplek misalnya, dan justru anak-anak komplek sendiri Pak yang melakukan itu misalnya, bagaimana ini? Iya, jadi tentunya kita sangat berterima kasih ya kepada masyarakat yang sudah berperan aktif bantu tugas-tugas kepolisian Pak ya. Jadi mungkin selain tadi sudah memberikan informasi kepada kami dari pihak kepolisian, artinya juga dituntut peran aktif masyarakat Pak. Peran aktif masyarakat di
lingkungannya masing-masing. Artinya kalau memang menemukan hal seperti itu, ditegur saja secara langsung, Pak. Disampaikan aja bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, ya kan? Tentunya baik dari norma sosialnya juga melanggar maupun dari norma hukumnya. Artinya disampaikan saja. Kalau artinya tetap tidak diindahkan, ya nanti silakan. Nanti artinya kami akan melaksanakan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku pas sesuai SOP. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan masyarakat, ya selain artinya memberikan laporan kepada kami, ya peran aktif juga Pak. Disampaikan larangan, himbauan, teguran kan. Artinya harus aktiflah semua pihak, sampaikan ke PRT-nya dan sebagainya. Artinya jangan sampai di komplek ini dijadikan tempat balapan liar. Demikian Pak. Artinya kalau masih kau ditagur gitu malah. Mohon kada kau ditagur lagi Pak Polisi ini yang datang. Kami siap. Artinya kami siap melayani masyarakat. Baik, dan itu tadi Pak Rahmadi bincang-bincang kita Pak Rahmadi ya terkait dengan penekanan laka lintas dan balap liar. Terakhir Pak Rahmadi, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pembicaraan kita di pagi hari ini agar masyarakat juga menjadi lebih sadar lah bagaimana pentingnya berlalu lintas yang baik, kemudian juga pencegahan balap liar. Silakan Pak Rahmadi. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dalam momentum ini tentunya kami menghimbau kembali kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres Tabalong untuk sama-sama menjaga situasi aman dan kondusif Pak dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Tentunya semuanya harus berperan aktif untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk seluruh lapisan masyarakat ya, terutama yang beragama Muslim untuk melaksanakan ibadah. Jadi dari Polres Tabalong untuk tindakan-tindakan edukasi dan pencegahan dan penindakan juga sudah semua kita lakukan. Ya kami berharap masyarakat terus mendukung apa yang sudah kami kerjakan. Ya mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita kerjakan bersama ini dapat menciptakan situasi dan kondisi kondusif di masyarakat Pak. Mungkin itu aja pesan yang dapat kami sampaikan. Tertib berlalu lintas, ikuti himbauan-himbauan yang sudah kami sampaikan, jaga anak-anak kita, putra-putri kita, jangan sampai ikut-ikutan aksi balapan liar. Kemudian yang terpenting lagi, gunakan helm dan sabuk pengaman. Terima kasih. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kanit Gakum Polres Tabalong, Bapak Ibda Rahmadi Ansar SH terkait dengan penekanan laka lantas dan pencegahan balap liar. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmadi. Sama-sama Pak, terima kasih hadir di studio ini dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya Pak ya. Amin. Dan nanti saya undang lagi kapan-kapan boleh Pak ya kita berbincang-bincang terkait dengan lalu lintas yang lain. Siap, Pak. Dan mudah-mudahan kebersamaan ini bisa memberikan pencerahan pada kita bahwa polisi sudah presisi. Begitu Pak ya? Betul sekali Oke, kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa, jam 9 hingga 10 siang, hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas